Shalom saudaraku dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mengupas 3 alasan mengapa Allah mengizinkan orang-orang saleh mengalami penderitaan. Saudara, 3 alasan mengapa Allah mengizinkan orang saleh mengalami penderitaan. Yang pertama, alasan yang pertama, Allah menggunakan penderitaan sebagai sarana untuk kita berserah kepadanya. Allah menggunakan penderitaan sebagai sarana untuk kita berserah kepada Tuhan. Kitab Ayub menggambarkan hal terburuk yang bisa terjadi pada orang baik, saudara. Ayub tidak bermasalah. Seorang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1. Bahkan Tuhan sendiri berkata, tidak ada orang lain yang begitu saleh seperti Ayub. Ayub 1 ayat 8. Ayub 2 ayat 3. Saudara, namun hanya dalam sekejap, Ayub kehilangan lembu, keledai, domba, onta, dan semua anak-anaknya. Ayub 1 ayat 14 sampai 19. Tak berhenti sampai di situ. Kemudian Ayub pun menderita sakit borok yang menggerogoti sekujur tubuhnya dari ujung rambut hingga kuku. Ayub 2 ayat 7. Dan 3 teman Ayub, Elifas, Bildad, dan Zophar, mengatakan bahwa penderitaan Ayub terjadi karena dosa-dosa Ayub. Akan tetapi Allah menegur mereka karena mereka telah mengasumsikan yang salah. Ayub 42 ayat 7. Allah tidak menyebutkan bahwa penderitaan yang Ayub alami terjadi karena dosa-dosa yang telah dilakukan. Tidak, saudara. Tidak semua penderitaan yang kita alami itu terjadi karena akibat dosa yang kita lakukan. Terkadang memang ada orang-orang yang mendapatkan prestasi buruk di sekolah atau tempat kerja karena mereka kurang berusaha. Tetapi saudara, pada kenyataannya tidak selalu demikian. Mungkin saudara pernah memiliki pengalaman yang serupa. Saudara sudah belajar sekuat tenaga, mempelajari kisi-kisi, bahkan melakukan apapun sebisa saudara. Tetapi hasil yang saudara dapatkan tetap tidak memuaskan. Di dalam dunia sekolah, meluangkan waktu lebih banyak untuk belajar bukan jaminan bahwa nilai-nilai yang kita dapatkan akan memuaskan. Saudaraku, yang kedua, saudara, mengapa Allah mengizinkan orang-orang saleh mengalami penderitaan? Yang kedua, Allah ingin kita merespon setiap penderitaan dengan sikap yang benar. Allah ingin kita merespon setiap penderitaan dengan sikap yang benar. Saudara, penderitaan Ayub dimulai karena percakapan antara Allah dengan iblis. Menuliskan bahwa dalam percakapan itu iblis mengajak Allah untuk bertarung. Iblis menganggap bahwa Ayub itu setia hanya karena Allah terus-menerus memberkati Ayub. Ayub 1 ayat 10 sampai 11. Oleh karena itu, iblis menantang Allah untuk mengambil segala kepunyaan Ayub supaya dia mengutuki Allah. Ayub 1 ayat 11. Ayub 2 ayat 5. Kemudian Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub.
tetapi tidak membolehkan iblis mengambil nyawanya. Ayub 1 ayat 12, Ayub 2 ayat 6. Saudara dikasihi Tuhan, ketika Ayub kehilangan segalanya, sesungguhnya dia sedang tampil dalam sebuah pertarungan di hadapan penonton-penonton yang tidak terlihat dalam dunia roh. Alkitab mencatat contoh-contoh lain dari peristiwa yang membuat dunia roh terguncang. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya pergi ke kota-kota, iblis pun takluk. Bahkan Yesus mengatakan bahwa dia melihat iblis terjatuh seperti kilat dari langit. Lukas 10 ayat 1-18. Selain itu saudara, ketika ada satu orang yang bertobat, maka seisi surga pun bersuka cita. Tertulis dalam Lukas 15 ayat 7. Saudaraku, rasanya sulit untuk membayangkan bahwa respon seorang bisa begitu berdampak pada dunia roh. Tetapi inilah yang ditunjukkan oleh Ayub. Respon kita terhadap penderitaan itu begitu penting, saudara. Ketika pencobaan itu datang, Ayub meresponnya dengan tetap percaya pada Allah. Terlepas dari segala kemalangan yang menimpanya, Ayub memilih untuk memelihara imannya. Saudara, dalam kasus beberapa orang, saudara, bahwa bagian dari ujian adalah ketika harus berjuang supaya tidak dikeluarkan dari program. Yang ketiga, mengapa Allah mengizinkan orang-orang saleh mengalami penderitaan yang ketiga? Mengapa Allah mengizinkan orang-orang saleh mengalami penderitaan yang ketiga? Yang ketiga adalah Allah ingin mengajar kita bahwa Dia Maha Kuasa. Saudara, Allah ingin mengajar kita bahwa Dia adalah Maha Kuasa. Allah tidak memberikan alasan mengapa Dia mengizinkan Ayub menderita. Malah, Allah menggunakan ketidaktahuan Ayub akan betapa rumitnya alam semesta ini untuk menyatakan kemahakuasaannya. Ayub 38 ayat 41. Saudaraku dikasihi Tuhan, Ayub menjawab Allah. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib dan tidak ku ketahui. Ayub 42 ayat 3, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya satu-satunya jawaban yang Allah berikan kepada Ayub adalah pewahyuan tentang dirinya sendiri. Seolah-olah Allah berkata kepadanya, Ayub, aku adalah jawaban. Ayub tidak diminta untuk mempercayai sebuah rencana, tetapi dia diminta untuk mempercayai seorang pribadi, yaitu pribadi Allah yang berdaulat dan bijaksana dan baik. Jadi seperti yang telah dilakukan Ayub, untuk mengakui kekecewaan, keraguan, dan segala pertanyaan hanya kepada Allah. Ayub 7 ayat 11-21, Ayub 10 ayat 2-18. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada saat hari ini. Sungguh besar kasih setia-Mu
pertolongan perlindungan-Mu Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami, yang mengarahkan kehidupan kami supaya kami tidak bimbang, tidak khawatir. Kadangkala Tuhan berada di depan, di belakang dan di tengah, supaya kami Tuhan tidak berpikiran hal yang tidak baik tentang Tuhan. Tetapi karena Tuhan punya cara, Tuhan punya cara untuk mendidik kami sebagai domba-domba Tuhan. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami seluruh umat-umat-Mu dalam pantauan kasih-Mu. Mata-Mu Tuhan menjelajah ke seluruh dunia, memperhatikan setiap umat-umat-Mu, setiap domba-domba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada saat malam hari ini, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat malam hari ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, jaga itu bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau taruh hati semakin hari semakin berkenan kepadamu. Bagi setiap kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Lindungi Tuhan dalam istirahat tidur kami. Dan besok pagi kami bangun dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sembuhkanlah Tuhan yang sakit. Pulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, saudara, dikasih Tuhan. Selamat beristirahat, selamat tidur, dan mendengarkan musik-musik pengantar tidur, saudara. Berjumpa kembali kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.